Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini saya akan bahas mengomentari Andre Rosiade di acara TV One ya, Dua Sisi, yang mana topiknya itu adalah tidak tahan lama-lama jadi oposisi. Nah, di situ dia sedang membandingkan antara Prabowo dan Anies. Jadi dia mengatakan bahwa kalau nggak pernah oposisi, jangan tunjuk orang lain itu nggak tahan oposisi. Itu statement dia. Dan dia terangkan dengan bahwa disampaikan bahwa Anies ini dulunya ada di konvensi Demokrat. Ya. Lalu Demokrat setelah itu dia pindah ke Gerindra, didukung Gerindra. Lalu dia pindah ke Nasdem. Jadi menurut Andre ini dengan menyebut bahwa waktu itu kan Demokrat berkuasa, ya kan? Dan di Gerindra itu dia jadi gubernur Jakarta itu penguasa, ya kan? Menguasai Jakarta. Lalu posisi di Nasdem itulah partai pendukung pemerintah. Jadi dengan melihat bahwa Demokrat itu berkuasa, jadi presiden tahun 2000 berapa ya? Lupa saya, di bawah 2014. Lalu gubernur Jakarta berkuasa, lalu Nasdem itu partai pendukung kuasa, maka Anies itu oposisi, gitu, ya kan? Nah, ini mau saya bantah guys ya. Tapi sebentar dulu. Lalu dia mengatakan bahwa Prabowo itu, ya kan, udah lama oposisi, udah 1 tahun, ya kan? Jadi dulu dia jajah oleh SBY, dia nggak mau tadi dia, ya tentu nggak mau. Targetnya kan capres, bukan cawapres. Prabowo tuh nggak mau jadi orang nomor 2, nggak mau. Dia merasa pantas jadi orang nomor 1. Makanya kemarin Prabowo Sandi, bukan Sandi Prabowo. Nah, sekarang ya buktinya dia nggak tahan jadi oposisi, dia mau bahkan posisi Menhan. Bayangkan coba. Ya, ditawari Demokrat nggak mau. Kenapa? Dia mau jadi posisi nomor 1. Nah, karena mau dong dia di bawah SBY, ya kan? Jadi buktinya adalah dia nggak tahu posisi, salah satunya adalah jadi Menhan dia mau. Walaupun rasanya katanya rekonsiliasi, persatuan, masalahnya guys, itu Prabowo itu paling keras mengkritik Jokowi. Itu masalahnya, ekstrim. Kalau dia biasa saja, yang kritiknya normal, is okay. Tapi Anda lihat begitu parahnya perlawanan Prabowo pada Jokowi. Sampai ke beberapa podium guys, luar biasa coba. Ya. Jadi yang membuat polarisasi itu salah satunya dia. Kan dia pemimpinnya. Ketika terjadi polarisasi, ya kan? Dia pemimpinnya gitu. Jadi dialah yang bertanggung jawab atas polarisasi itu masuk selain Jokowi gitu. Kan dia pemimpinnya gitu. Nah, sebenarnya polarisasi itu kan jadi ketika pemerintahan ini sewenang-wenang. Kalau pemerintahannya PPS saja tidak akan ada jadi polarisasi yang luar biasa. Contoh zaman SBY, zaman Megawati, ya kan? Bahkan ketika zaman Soeharto pun itu tidak ada polarisasi, karena sebenarnya kompak ingin menjatuhkan Soeharto, ya kan? Jadi kalau zaman Megawati sama SBY itu rakyat itu nggak banyak yang mau ingin ganti presiden, nggak ada bahkan, ya kan? Jadi yang nggak ada tuh jargon ganti presiden ketika zaman SBY Megawati nggak ada, atau Gus Dur atau siapa. Itu hanya ada di periode ini, ya. Dan yang mendukung Jokowi pun juga lumayan. Makanya jadi polarisasi. Kalau zaman Soeharto kan yang pengen ganti presiden kan beli banyak gitu guys. Karena semuanya itu cerdas di situ. Dia sudah merasakan jadi ketika zaman Soeharto itu rakyat itu sudah mengalami masa panjang untuk menilai Soeharto. Tapi kalau zaman Jokowi itu kan waktu rakyat nilai Jokowi itu kan pendek, hanya 10 tahun. 5 tahun waktu 2019 dan 10 tahun sekarang. Dan terbukti semakin lama Jokowi memimpin, makin banyak yang sadar dan meninggalkannya. Anda lihat bagaimana pendukung garis Jokowi satu persatu mulai meninggalkannya. Karena mereka menilai ini makin sini kok. Jadi orang itu kadang butuh waktu lebih lama sadar. Nah, kalau Jokowi memimpin selama Soeharto,
kok bisa kejadian? Semuanya seperti zaman Soeharto, nggak ada yang mau Jokowi jadi presiden. Ini karena waktu penilaian sempit dan nggak semua orang itu cepat sadar. Tapi alhamdulillah sudah mulai banyak yang sadar kan, pendukung Jokowi mulai satu-satu meninggalkannya. Jadi beda dengan Soeharto adalah rentang waktu. Ada orang-orang yang cerdas cepat bisa menangkap, oh ini memang nggak layak jadi presiden. Ada yang lambat menangkap, mungkin karena ya tadi percaya buta, fans buta, dia dibutakan. Apapun yang dilakukan itu udah dibutakan mata hatinya gitu. Tapi tetap Allah kasih hidayah dan pelan-pelan mereka mulai sadar, oh ternyata ini begini. Makin lama makin ketahuan bilangnya guys. Makin kebuka apa namanya permainannya, makin terbuka sifat aslinya gitu kan. Jadi apa ya? Jadi kita tuh melihat oposisi itu bukan apakah dia berada di pemerintahan atau tidak, ya. Tapi dari sikap, visi misi dan juga apa ya pandangannya guys, sikapnya, ya. Ingat, bukti Pak Anies oposisi apa? Apa buktinya? Ya. Ketika kita nggak hitung di Demokrat ya, karena itu lain soal itu kan saya bahas nanti, ya gini. Di waktu Gubernur Jakarta, dia tuh tidak 100% membebek pada pemerintahan. Ya, oposisi juga guys. Bukan berarti oposisi itu adalah orang yang semua kerja pemerintah tuh diserang, tidak setuju. Bukan begitu oposisi. Oposisi adalah objektif dalam melihat apa kebijakan pemerintah itu yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang dia rasa tidak adil, itu dia tolak. Dan tegas dan konsisten, itu posisi. Dia posisi itu tidak menolak semua kerja pemerintah, tidak. Mentang-mentang posisi lalu semua itu tolak, yang bagus tolak. Tidak begitu posisi guys. Ya, bukan begitu posisi. Posisi itu adalah ketika dia pemerintah itu bagus, dia dukung. Kalau dia tidak, dia posisi. Dia posisi itu menentang kebijakan yang bagi dia itu tidak masuk akal. Yang menurut dia itu ada lebih baik. Itu posisi. Dia bukan orang yang nolak semua kerja pemerintah, bukan itu posisi ya, bukan itu. Jadi baik dia berada di pemerintahan maupun di luar, dilihat dari sikapnya. Kalau dia dalam pemerintahan, tapi kalau sikapnya itu adalah objektif, dia posisi. Contohnya ketika Pak Anies jadi gubernur, tapi dia bertolak belakang kebijakan Jokowi, ya kan? Ahok yang didukung Jokowi itu menggusur rakyat Jakarta. Pemilihan kumuh digusur, ya. Lalu dipilihlah investor, berpihak pada investor. Zaman Anies itu diubah. Dia kembalikan orang-orang yang digusur Ahok yang didukung Jokowi ini, ya, dikembalikan ke tempat kampungnya dan perbaiki kampungnya, dibuat lebih bagus bahkan. Itu Anies, beda sama Jokowi kebijakannya. Juga reklamasi. Anies kan reklamasi. Ya objektif guys, meskipun dia gubernur, dia punya sikap objektif. Itu posisi. Ketika dia kebijakan pemerintah itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, penilaiannya itu nggak sesuai dengan keadilan, dia tolak. Dia tidak membebek pemerintah 100%. Nah, kalau Prabowo lihat, ya, ketika dia gabung sama Jokowi, ya, dia terima semua kebijakan Jokowi tanpa ada sedikit pun kritik. Itu namanya bukan oposisi. Jadi ketika Anies dan Prabowo sama-sama di pemerintahan, Anies sebagai gubernur Jakarta, Prabowo sebagai menhan, tapi Anies objektif. Kebijakannya tidak sesuai dengan hati nuraninya, dengan keadilan, dengan penilaiannya, dia tolak. Reklamasi dia tolak, penggusuran dia tolak, dan banyak hal lain. Tapi Prabowo itu menerima 100% semua kebijakan Jokowi, padahal dia tolak itu tahun 2019 di bawah. Artinya ada yang salah di sini. Kok bisa orang yang dengan ekstrim menolak tiba-tiba setuju 100%. Ini kan sepertinya nggak masuk akal guys. Berarti orang ini nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip guys. Kita kalau prinsip kayak Gus Dur, kayak Anies, punya prinsip. Kalau tolak dari awal, tolak dari awal dan terus nggak berubah gitu guys. Ekstrim pula berubahnya. Dia yang pukul podium tiba-tiba menguji-uji. Ini kan apa namanya, Pak? Hilang objektivitasnya gitu kan.
Jadi apa ya? Jangan tuduh Anies Sade, jangan tuduh Anies itu adalah bukan oposisi. Dia itu oposisi. Meskipun dia berada di kaki pemerintahannya gubernur, ya, atau menteri waktu zaman SBY, ya, dia oposisi. Buktinya apa? Dia objektif. Oposisi itu adalah tanda dengan objektivitas. Bukan dari kakinya di mana. Bukan. Nasdem, kakinya di pemerintahan. PKB juga. Tapi dia memiliki pemerintahan. Itu oposisi. Gerindra di pemerintahan. Ada nggak di pemerintahan? Tidak ada. Itu bukan oposisi. Kalau Anda terima semua kebijakan pemerintah, walaupun aduan dan menolak, itu namanya Anda bukan oposisi. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai Anies waktu dia di Demokrat. Guys, ya. Jadi saya katakan ya, kalau kebijakan pemerintah itu semuanya baik, sesuai dengan aturan ini ya kan? Ngapain lagi oposisi? Ngapain lagi guys? Dan Anies itu konsisten. Dia tidak seperti Pak Prabowo yang awalnya itu menolak, podium tiba-tiba berubah. Enggak, itu Anies. Anies itu konsisten. Ketika dia bilang dari awal baik, ya baik seterusnya. Enggak, dia enggak pelin-pelan. Dulu beberapa meja, Jokowi itu rangkap jabatan, otoriter, tiba-tiba sekarang muji-muji, itu bukan oposisi namanya. Tidak konsisten. Jadi oposisi itu dinilai dari apa ya? Jadi gini ya, kita itu tidak perlu oposisi kalau pemerintahnya benar. Kalau pemerintahnya benar, yakinlah tidak akan ada yang mau oposisi, nggak akan ada, yang ada dukung semuanya. Yang ada dukung semuanya. Hanya orang-orang ya bodoh yang di oposisi. Pemerintahnya benar. Contoh. Misalnya presiden, dia berhasil mengentaskan kemiskinan, ya. Dia berhasil mengentaskan stunting, dia berhasil memeratakan pembangunan, tidak ada kesenjangan sosial yang tinggi sekarang ini, dan ekonomi yang tinggi sekarang ini. Dia berhasil menambah bagus KPK, dia berhasil mereformasi TNI Polri. Banyak hasil lainnya ya, bukan saja beton ya, dengan utang pula. Itu orang bodoh yang ambil posisi-posisi. Orang bodoh, guys. Ya. Orang bodoh yang ambil posisi. Nah, Anies kan bukan orang bodoh, bukan. Jadi ketika itu pemerintah bagus, ya dia dukung. Contoh kebijakan Jokowi yang bagus dia dukung. Ketika nggak bagus, ya dia tolak. Reklamasi nggak bagus, dia tolak. Penggusuran nggak bagus dia tolak. Gitu. Juga kayak misalnya kenaikan BBM dia tolak. Ya kan listrik yang mahal dia tolak. Coba. Ikan itu bukan dia tolak, guys. Bukan, tapi ditunda. Belum saatnya. Kan Anies sampaikan, ya. Ada yang jauh lebih penting. Jadi ketika orang bilang ada yang jauh lebih penting, artinya ikan itu penting. Tapi karena ada jauh lebih penting, lupakan Nusantara. Contoh. Misalnya kita ingin dianggap sebagai keluarga yang hebat, yang keluarga yang keren. Tentu dibuktikan dengan pencitraan. Misalnya rumahnya bagus, mobil bagus. Itu penting nggak? Penting. Tapi ada jauh lebih penting. Apa itu? Anak-anak harus makan dahulu, jangan sampai kelaparan. Sekolahnya benar, ya kan? Harus nggak stunting. Setelah itu beres, baru bangun rumah yang gede. Jadi yang kebalik. Bukan berarti dia nolak, nggak mau bangun rumah bagus, nggak itu. Tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu anak-anak kita ini belum banyak kelaparan, banyak masih miskin. Jadi Anies itu tidak menolak KKN, tapi belum waktunya. Dana itu dibutuhkan di bidang lain. Contoh kayak kepala keluarga saya ini ya. Saya itu punya ada budget terbatas dan dibuktikan dengan saya minjam tetangga. Kalau budget saya nggak terbatas, saya akan minjam tetangga. Di faktanya kan Indonesia minjam uang dari yang luar, utangnya 7 triliun. Artinya dananya terbatas. Jadi daripada saya beli mobil, bangun rumah gede, ya saya, anak-anak saya pikirkan, saya utang ini, dana terbatas.
kurang bahkan dibutuhkan dengan utang. Ya, yang penting mana? Ya, anak-anak saya bisa makan semuanya, bergizi cukup. Anak 1 dan 2 itu semuanya sekolah semua, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang nggak sekolah, nggak begitu. Semuanya sekolah, rata semuanya. Sukses saya. Setelah semuanya beres, baru saya bangun rumah. Baru bikin rumah, renovasi rumah jadi gedung, beli mobil yang bagus. Setelah anak saya beres semua. Tapi ini udahlah ngutang, artinya kurang uang, malah mikirin beli mobil dulu, ya kan? Pencitraan dulu. Belum waktunya. Ada jauh lebih penting gitu loh. Nah, jadi ini Adil ini sama kayak siapa? Saya pernah membuat video ya. Dia nggak ngerti tentang apa itu oposisi, apa esensi oposisi. Oposisi adalah bukan orang yang ada dalam pemerintahan, tapi sikapnya itu dinilai apakah dia objektif atau tidak. Ya. Kalau ngomong orang di luar pemerintahan, banyak pendukung Jokowi itu di luar pemerintahan. Tapi mereka bukan oposisi, karena mereka mendukung pemerintahan, apapun yang salah pun didukung. Tapi Anies, meskipun sudah dalam pemerintahan, Nasdem dan PKB, mereka tetap mengkritik pemerintah. Ketika sesuai dengan hati nurani dan logikanya, guys, itu oposisi. Jadi kalau dari katakan ini Nasdem atau PKB oposisi, bukan oposisi, meskipun dia berada di pemerintahan. Demokrat itu oposisi bukan. Karena dia meskipun belum pemerintahan, sekarang ya kita bukan ngomong Demokrat dulu. Tapi Demokrat itu meskipun sudah dalam pemerintahan, dia dukung pemerintahan 100%. Apapun itu tidak dikritik dia, berarti dia bukan oposisi gitu. Jadi bukan lihat dari ketika kita bandingkan antara PKB Nasdem dengan Demokrat, yang oposisi siapa? Nasdem dan PKB, bukan Demokrat. Kita ngomong lagi bukan Demokrat sekarang ya, bukan yang kemarin. Karena sekarang Demokrat itu sudah setuju 100% menjaga pemerintah, bahkan memuji bahkan. Itu bukan posisi. Nasdem dan PKB meskipun pemerintahan, tapi dia aktif pemerintahan. Kalau objektif itu dia oposisi. Jadi saya belajarlah tentang apa itu posisi. Bahwa posisi itu kan dari di mana posisi kakinya, tapi adalah dari ideologi, dari dari sikapnya, pemikirannya, dan dia konsisten menolak sesuatu yang dari awal dia tidak bagus. Gitu. Ya. Tapi ada orang-orang yang ekstrem berubah. Dulu oposisi kan tidak tahan dan Pak Prabowo kan ngaku sendiri. Yang saya katakan kan Pak Prabowo bahwa saya itu orang betul deh ini mata dan jiwa ya. Pak Prabowo bilang bahwa saya ketika tidak berbahasa itu bisnis sulit, mau ini itu sulit. Itu guys, jadi itu segmen Pak Prabowo sendiri gitu. Datanya ada gitu, ya kan? Ini sekali lagi ya, terbukti Pak Prabowo itu memang tidak tahan di oposisi. Dan terbukti Anies Sade salah ketika mengatakan bahwa Anies itu bukan oposisi, Anies itu oposisi. Lihat sikapnya, lihat pandangannya, lihat gerakannya, lihat sikapnya, lihat perbuatannya, itu oposisi. Ya. Jadi bukan dia dari di mana posisi dia berada, bukan. Belajarlah tentang apa itu posisi Anies Sade. Jadi jangan Anda tuh lalu dia katakan bahwa seperti menciprat air kena muka sendiri. Makanya nyambung guys. Untuk bedakan oposisinya dengan enggak aja dia belum paham. Ya kan? Jadi ya itulah belajarlah itu apa oposisi. Ya. Oposisi itu dari isi kepala dengan isi hati. Bukan dari kaki, ya. Bukan posisi kaki, bukan. Kalau ada posisi itu dinilai dari hati, kepala dan hati Anda, bukan posisi kaki Anda. Ya, itu yang perlu dicatat oleh Anies Sade dan orang lain yang mengerti apa itu posisi. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.